gimana orang-orang itu tahu bahwa oh seorang Arie Tulang tuh bisa ngelatih dance gitu. Betul. Aku nggak pernah ngeduga bakal jadi seperti sekarang. Kok menarik ya, akhirnya aku ikut nari tampil juga. Ternyata dari situ menggerakkan aku nari sesuatu ya. Kalau sutradara sempat bilang, lu tuh ngerti berdiri di mana, arah kemana, kamera di mana. Apa udah di situ gitu. Selama lu masih disikat. Makanya kalau lu digalakin sama seorang Arie Tulang, bersyukurlah. Berarti lu punya potensi. Kan omongannya Kari, kamu bisa kalau kamu mau. Halo, selamat datang di Angkor Kari. Akhirnya kita bisa ngobrol sama Arie Tulang. Udah berapa kali di cancel ini. Ya bener-bener banyak kadang Karinya lagi berhalangan, tiba-tiba kita juga berhalangan kayak aduh gak ketemu-ketemu. Dan sekarang ini guys, kita on cam terpagi untuk kalian podcast. Barusan Kari bilang baru sekali ini loh podcast mulai jam 8 pagi. Belum breakfast ini. Belum makan, belum breakfast. Ngopi aja belum. Udah dipaksa untuk ngobrol. Gak apa-apa. Ini makanannya bisa dimakan kok. Kalau mau sambil cimit-cimit ada air putih ya oke lah. Kari mau teh atau gampang udah. Atau kopi. Tante mau kopi? Aman bu. Air putih aja. Oke. Kari, yes. Pertanyaan pertama dong, mau tahu banget kenapa sih dinamainnya Arie Tulang? Gue udah temenan udah lama banget sama Kari. Gue nggak tahu kenapa dia dipanggil Tulang. Ya kira-kiranya tahu, tapi sebenarnya siapa yang manggil itu dan kenapa? Jadi waktu dulu di grup tari aku Muda Manggala Indonesia itu tahun 384 gitu ya. Itu ada 3 Arie di grup. Untuk membedakan yang manggil pertama itu Johnny Lewerisa, si penyanyi keranjingan disco itu. Karena kita nginep waktu itu yang disco. Lagunya Mas Guru. Kita nginep di tempatnya teman kita waktu itu, terus gue pakai celana pendek kurus banget kan tidur. Lu kurus banget ya, tulang doang. Lu gue panggil lu Arie Tulang ya, dia gitu. Duh sial amat nama gue itu. Tapi ternyata nama hoki. Ternyata hoki. Ternyata nama. Dan sejak itu banyak banget. Even memperkenalkan diri ke orang enggak. Jadi waktu di Papiko itu tahun 87 yang Titi Puspa perlu ada figuran, ada ekstra buat nemenin Mus Mujiono ngemis di tempatnya Elvi Sukaisi. Karena kita jadi pengemis karakternya. Semua nunjuk gue karena gue kurus kan. Nah pas waktu mau ditulis apa yang nanya, aku bilang tulis aja Arie Wicaksono. Teman-teman kan jangan Arie Tulang aja, Arie Tulang. Ditulislah Arie Tulang. Akhirnya jadi nama panggung lah itu profesional sampai sekarang. Padahal nama aslinya adalah Arie Wicaksono. Gue baru tahu. Oh, Kari namanya Arie Wicaksono setelah lihat paspor. Waktu kalian ke luar untuk research musikal pertama. Tapi pada akhirnya sampai sekarang orang yang punya nama Arie harus ada deskripsi di belakangnya, Kak. Betul. Benar. Ada Arie daging, Arie keriting. Karena banyak ya nama Arie ya sebetulnya. Kalau Arie daging itu karena dia di Prambors juga. Gue kan seperti Prambors. Terus akhirnya kan dia dulu Arie siapa gitu dia namanya. Enggak lah, jangan kurang komersil. Kan kemarin ada Arie Tulang nih, lo Arie daging ya. Kena lah dia. Kakak pernah jadi penyiar waktu itu sama Becky. Nah, kita berkesempatan untuk dengar cerita hidupnya seorang Arie Tulang gitu. Iya, betul. Dengan segala macam kegiatan yang pernah dia kerjain. Coba Kak, dari awal banget kenapa bisa tiba-tiba satu jadi dancer, ya kan? Itu adalah kayaknya yang pertama deh. Keinginan beliau yang paling utama adalah mau dance gitu. Coba Kak ceritain. Cukup gak ya 45 menit? Waduh, enggak sih. Jadi kita cuma satu pertanyaan aja. Cuma satu pertanyaan aja. Enggak, jadi sebenarnya pertama kali itu aku gak pernah ngeduga bakal jadi seperti sekarang. Cuma memang waktu SMP ada perpisahan sekolah, ada satu temen nawarin aku bikin kayak semacam operet gitu kan. Lo mau gak bikin operet? Aku belum pernah bikin operet sama sekali at that time dan gak tahu kayak apa. Terus gue dengan tenangnya jawab, iya deh. Gitu, oke, judulnya Arjuna 2000.
Aku jadi sutradara. Sutradara juga gak ngerti. Baru bikinnya cerita Arjuna semedi lalalala digodain lalalala ketemu Sri Kandi lalalala gitu doang. Nah dari situ terus ngeliat temen nari, harus ada tariannya operet. Aku gak bisa bikin tarian, terus temen bikin tarian karena dia kegabung satu kelompok tari. Kok menarik ya, akhirnya aku ikut nari tampil juga. Ternyata dari situ menggerakkan aku, nari sesuatu ya. Ada satu adrenalin, ada satu yang bikin aku senang. Sampai akhirnya kemudian daftar nih Suara Mardika, gak keterima. Seorang Ari Tulang loh, terima Suara Mardika tuh gimana? Udah sempat ngajar di Al-Azhar, ngajar di Tarki, ngajar di beberapa sekolah gitu, tuh sempat di SMA 1 juga. Tapi akhirnya ya udah, akhirnya gabung di grup Muda Manggala Indonesia. Muda Manggala Indonesia. Bikin pegelaran 86, kemudian 8 di situ dilihat, ditawarin sama salah satunya Ati Ganda untuk ikut nari sama Panca juga. Panca Masuklah ke grup Tari Studio 26, ikut sama Panca juga, masuk ke Papiko juga gitu. Oh, jadi yang ngajak segala macam including Papiko adalah Panca. Ini kita ngomongin Panca Makmun bukan sih Kak? Iya. Kalau Papiko yang ngajak Ucok. Nah dari situ gabung sama Panca ngeliat lo ikut ya nari gitu. Jadi pertama Ucok, terus Panca ngeliat nari gue cukup lumayan, ditawarin ikut grupnya dia, diajak ke Mbak Ati juga, Ati Ganda masuk ke 26 gitu. Oke. Jadi di awalnya akhirnya ngajar itu kakak sekolah dulu atau? Enggak. Hah? Jadi gimana? Jadi otodidak aja nih. Tapi gimana orang-orang itu tahu bahwa seorang Ari Tulang tuh bisa ngelatih dance gitu. Nah, itu yang kita kemarin sempat ngebahas juga sama Eja, Muhammad Reza sama siapa satu lagi? Hamada Abdul. Bahwa memang kalau untuk tarian, terutama tarian modern dan kontemporer, itu mereka memang tidak ada sekolahnya di sini. Sertifikasi gitu ya, sertifikasinya belum ada, apalagi zamannya Kak Ari. Nggak ada. Nah itu waktu itu gimana Kak kalau ke SMP nawarin, saya bisa dance, kamu mau saya ajarin nggak? Gitu. Itu udah jalannya Tuhan ya Kak. Gue bilang ngomong gitu. Jadi semua ya jalan step by step itu kayak dibukain pintu aja gitu loh. Jadi dari SMP itu kemudian SMA ngajar-ngajar, bikin terus tiba-tiba di SMA 1 tuh ngajar bikin satu pegelaran gede, masuk arsitektur, ada salah satu anak bekas SMA 1 ngelihat aku pernah bikin di Trisakti, ayo lo bikin dong ini kakak kayak tuh lulusan pegelaran Trisakti. Iya. Arsitektur. Pernah bikin rumah Kak? pernah ngedesain rumah, tapi yang bikin bukan gue. Tapi pokoknya kan ilmunya pernah kepake gitu pernah kepake. Sebenarnya kepake terus Kak. Jadi kalau bikin panggung, ruangan, blocking, lighting segala macam. Ada lah isinya. Ilmunya jadi kepake di situ. Oke. Aku yang gak kepake. Electrical engineering. Ya, emang tiba-tiba ke acting. Apa yang di Kalau ada yang rusak di rumahnya mungkin mau manggil engineer ya. Kita punya Tante Ginting. Jadi tukang listrik saya. Kari, kalau misalnya kan pengalamannya banyak, jadi guru ya iya, jadi dancer ya iya, tadi juga jadi penyiar ya iya gitu. Untuk kemudian mulai tambah ke sini ada koreografer, tiba-tiba main musikal, tiba-tiba main film gitu Kak. Yang mana sih sebenarnya yang paling dicinta? Kan ada macam-macam banget tuh. Bener. Ya itu sebenarnya macam-macamnya juga nggak tahu kenapa dapat kesempatan aja Kak ya. Cuma memang kalau dari embrionya sih nari ya. Embrionya nari. Nari. Nah dari nari itu juga kemudian aku bisa jadi pengarah gaya. Kemudian gadis. Iya. Ya kan? Catwalk. Koreografer juga. Nah itu semua basicnya karena nari. Even di acting aja juga kalau sutradara sempat bilang lu tuh ngerti berdiri di mana, arah kemana, kamera di mana. Jadi kalau misalnya perpindahan titiknya di mana, kamera nggak perlu repot ngejar kata dia gitu. Karena nggak perlu dikasih titik, dikasih batu atau dikasih apa, udah di situ gitu. Kakak kan terkenal galak. Ari Tulang galak gitu. Sebenarnya kalau aku ngelihatnya bukan galak tapi lebih ke disiplin. Ya betul. Galak itu kan ini ya. Cara terimanya. Iya. Tergantung ketahanan mental masing-masing orang. Orang yang menerimanya gimana aja. Orangnya aja kuat banting atau enggak gitu. Tahan banting apa enggak. Tapi disiplin itu Kak.
disiplin waktu. Kak Ari tuh sangat disiplin dengan waktu. Yes. Janji jam 7.15 dia udah nyampe. Yes. Betul. Itu aku pelajari banget pada waktu kita kerjasama di Gita Cinta dan Ali Topan Kak, gitu, bahwa kakak gak pernah telat. Selalu bahkan most of the time dia jadi orang pertama yang ada di tempat latihan. On time ya Kak Ari itu early. Iya. Ketularan. Iya, ketularan. Tapi nah ini untuk menyadari bahwa gue harus tepat waktu, gue harus disiplin. Itu belajar dari mana Kak? Nggak tahu ya, kalau belajar aku lebih kepada tanggung jawab sih Kak. Jadi bahwa misalnya kalau kita ngomong Gita Cinta, bahwa aku sebagai sutradara, otomatis aku harus sebelum anak-anak ini datang, aku secara mental harus siap dulu. Basic aja kayak suhu ruangan. Kalau aku datang mepet, badan pasti akan menyesuaikan dulu dong. Iya. Nah jadi kalau aku datang lebih awal, aku bisa ngeliat kondisi ruangan kayak apa. Temperatur badan akan menyesuaikan. Terus aku duduk, aku ngeliat apa yang aku harus lakukan. Habis ini gini, aku juga ngeliat lagi yang ini yang belum, siapa yang kurang, adegan mana yang mesti diinin. Nah dari situ aku mencoba kelola sendiri gitu loh. Jadi ketika anak-anak datang, aku juga bisa lihat nih mana yang memang fokus, mana yang tidak on time, mana yang Oke, jadi gini ceritanya. Musikal pertama, pekerjaan pertama aku secara profesional itu ada di Gita Cinta di musical, yang adalah sutradaranya Kak Ari Tulang gitu kan. Jadi aku tuh awal kan engineer dan musisi yang tidak tahu waktu dan tidak tahu tepat waktu dan segala macam. Jadi paling sering telat, paling sering dimarahin. Tapi satu hal yang aku notice, Kak Ari itu hanya memarahi orang yang ada potensinya. Betul. Ya. Sama kan? itu. Ya, itu jadi selama lu masih disikat. Makanya kalau lu digalakin sama seorang Ari Tulang, bersyukurlah. Berarti lu punya potensi. Selalu kan omongannya Kak Ari, kamu bisa kalau kamu mau. Dan itu Kak sampai sekarang di podcast manapun kalau aku diwawancara itu selalu menjadi salah satu jargon aku, dan aku bilang ini gara-gara Ari Tulang. Aku bisa sampai di sini karena dia sering ngomong kamu bisa ngelakuin apa yang kamu asal kamu mau gitu. Nah akhirnya ya aku ngeliat gitu, nggak galak karena bersyukur lu digalakin karena ada beberapa orang-orang yang bahkan kadang-kadang nggak di waro, doesn't exist. Di dunia dia lu nggak ada. Jadi kita dulu tuh sering setiap minggu tuh kita punya namanya ketua kelas untuk make sure semua anak-anak on time dan segala macam. Pokoknya ada satu nih pemain yang udah kayaknya Kak Ari udah hopeless ya. Ini tinggal dia satu-satunya yang belum jadi ketua kelas. Kak Ari bertanya, oke, untuk minggu ini siapa ketua kelasnya? Dia mengangkat tangan. Ada yang lain? Lalu dia pelan-pelan. Begitupun juga yang lain semuanya tiba-tiba Enggak, tapi memang sebenarnya tantangan Gita Cinta itu adalah semuanya belum pernah. Betul. Ikut sebuah produksi musical dan kita kan semua otodidak ya Kak. Ya, betul. Jadi kita ngelihat, kita nonton waktu itu survei ke London, ngelihat beberapa musical dan aku ngelihat ini gimana ya bisa serapi ini gimana ya bisa sehingga aku punya tanggung jawab bagaimana penonton juga merasa impress dengan apa yang kita buat. Ya betul. Nah kita audisi yang datang dengan segala lapisan dengan segala banyak itu audisi terbanyak sih Tak. Oh iya betul. Maksudnya buat Art Suara ya. Buat Art Suara itu adalah sampai sekarang setelah 15 tahun itu adalah audisi terbesar. 3 hari 600 orang. Jadi gimana tuh kepala kalian gimana tuh? Enggak, masalahnya Tak. Gue tuh gak tahan, gak ketawa. Makanya dulu ada fedora, ada kipas. Itu buat nutup. Ya, tapi betul. Ada di salah satu audisi. Sementara Kak Ari begini, nggak poker face gitu, kayak nggak ketebak nih mukanya suka apa enggak sih gitu, gitu. Dia begini aja. Terus dia nggak tega untuk nyetop orang yang nggak bagus. Menurut Kak Ari, kasihan Kak, dia udah semangat, dia udah mencoba memberikan yang terbaik, tapi ya udah kita dengerin aja. Aku sementara gue mau mati pengen ketawa. Gue udah fedora udah begini, udah nunduk. Pundaknya udah begini-gini. Udah begini-gini. Sampai satu saat Tak beneran ada yang
ikut audisi dan dia rupanya dia tidak tahu itu audisi untuk apa, tapi pokoknya datang aja gitu. Pas disuruh nyanyi dia nggak bisa nyanyi, dia puisi. Aku sama Kak Ubit nggak tahan. Kita waktu itu Kak Ubit Rasuke juga ikut jadi salah satu juri. Kita ke kolong ke kolong meja. Jadi 2009 itu ya. Ya. Jadi orang nggak ngerti nih Kita Cinta The Musical ini formatnya seperti apa. Betul. Iya. Dan yang datang juga beragam. Yang mereka pikir ini kesempatan, dan buat aku mereka datang itu harus kita apresiasi. Ya. Gitu ya. Jadi audisi 200 orang per hari itu ya benar-benar 200-nya didengerin mereka nyanyi, nari dan acting. Ditambah ada gempa. Di tengah-tengah yang kalian harus keluar. Iya, itu ada kejadian gempa. Tapi itu mengesankan sih. Jadi sebenarnya ya dari situlah kenapa kemudian kita mulai latihan. Dilatih juga anak-anak ini juga ada yang sebagian bisa nyanyi, nggak bisa acting, nggak bisa nari. Nggak bisa nari. Nah, sebenarnya kan kita punya schedule yang harus tepat waktu kan. Betul. Nah, jadi ada beberapa yang nggak bisa nari, kita harus fokus, harus ini. Terus kayak Bima dari Bandung ke Jakarta, masih sekolah dia waktu SMA itu lagi. Nah, itu kan kita harus pikirin bagaimana nih kita bisa satu selaras lah gitu. Iya, betul. Nah, itu kan ada bukan beban buat aku, tapi satu tanggung jawab bagaimana harus selesai sesuai dengan durasi. Apalagi waktu itu Mama juga sempat opname kan gitu. Jadi tapi untungnya anak-anak ini tahu gitu speednya aku, jadi ya alhamdulillah gitu. Tapi memang harus ada yang digaspol, ada yang harus di ini gitu. Ada yang mau nanya, enggak Kak? Muka lo nanya. Enggak Kak. Muka lo enggak titik mukanya. Mukanya enggak titik, mukanya koma. Iya itu. Muka lo koma. Muka lo koma. Gimana ya? Mukanya mau begini dan lahir. Enggak, jadi gue ngeliat gini, kayak beberapa anak-anak itu ada yang masih bingung mungkin ya. Tapi gak berani nanya. Gak berani nanya. Iya. Sementara aku diskusi itu kan perlu ya. Aku gak tahu nih anak apakah sudah ngerti, mencerna atau belum gitu. Iya. Tapi karena mungkin tek-kotek jadi ya iyalah, kau sih kan udah deg-degan duluan. Tapi Kak, aku mau menanya nih. Ini kan pertama kalinya aku ikut audisi sebuah musikal. Aku juga sama, aku nggak tahu waktu itu musikal itu apa. Aku cuma salah satu orang yang cuma datang aja ya, whatever it is. Gue cuman udah bokeh gitu. Gue udah bokeh, gue mau audisi. Nah, ada info dari seorang ibu produser bahwa katanya aku tuh udah ditolak sama ibu produser. Ya kan? Iya. Udah ditolak, tapi ternyata kakak yang fight for me. Dan itu gara-gara itu aku akhirnya sampai sekarang punya karir di dunia entertainment Indonesia kan. Lo sujud. Terima kan. Wah, sujud banget. Lo cium tuh dengkul. Semuanya aku cium. Kenapa? Tapi aku pengen tahunya apa yang kakak lihat tuh apa kan pada saat itu sebenarnya aku sebenarnya lebih setuju ke Bu Mea ya. Karena ini Kita Cinta The Musical, anak SMA yang ini udahlah tua, umur 27 tahun, gimbal pula gitu. What did you see and how did you see the potential in a person gitu? Apa ya? Jadi sebenarnya waktu itu kan memang aku cari uniqueness juga gitu, cari uniqueness, dan mungkin memang kalau suara itu urusannya Budian gitu ya. Tapi memang ketika ngelihat appearance kamu, terus kamu bisa main gitar juga. Kalau ibaratnya kalau dari ini kayak cahaya imamku yang menuntutmu untuk jadi udah sempat dibalik tuh ya, sama kami udah gitu plak ditutup, udah halaman putih. Mana gitu. ada anak SMA gimbal, ini nggak masuk akal, nggak terjadi di Indonesia gitu gue. Terus akhirnya tiba-tiba enggak nih, ini potensial nih, ini terus aku ngasih beberapa alasan, ini dia gini-gini, dan untuk sebagai karakter ini, dan ternyata dengan berkembangnya ternyata aku juga baru tahu bahwa karakter antagonis itu menjadi komedi. Iya kan? Kamu Diki, Luki, Bima. Iya. Bima. Bima geng baik. Yang kedua, kamu Diki sama Luki tuh. Itu jadi petakilan kayak kalau di Lion King bagian Hainanya. Iya, betul. Wow. Dan itu gak kepikiran, tapi pada saat itu kan berkembang. Yes. Gitu, dan kalian juga explore kan gitu. Nah, itu yang sebenarnya
pas ngelihat ya itu dia udah jalannya Kak. Jadi bukan karena aku. Tiba-tiba kayak Big Boss Tuhan bilang Diana gitu. Tapi kalau misalnya miss 1 detik aja tuh udah Kak, aku nggak tahu, aku mungkin di Amerika lagi jadi tukang insinyur lagi. Tapi sebenarnya yang membuat kamu ke film kan Hagai. Hagai yang manggil, tapi itu juga gara-gara kakak yang ngasih nomor telepon. Iya, jadi tetap kakak juga. Apa Soekarno itu dari Soekarno. Hagai? Jadi Mas Hagai nonton, terus ada tokoh Sultan Syahrir. Dia nanya sama aku, Kak teleponnya Tanta dong, buat apaan nih? Bantuin Mas Hanung ya, untuk kayak casting karakter Sultan Syahrir. Kasih nomor teleponnya. Tapi dibalikin sama dia Gundala ya. Dikasih nomor telepon. Di nomor telepon. Sare. Waduh, karakter keren. Kak, kalau misal Kakak kan udah malang melintang lah di dunia panggung lah. Pertunjukan atau pertunjukan pagelaran, apa sih yang paling berkesan buat Kak Ari? Masing-masing sih punya kesan ya Kak. Jadi even dari yang aku SMP bikin sutradara Arjuna 2000 itu punya kesan bahwa ternyata aku punya satu kemampuan yang aku nggak sangka. Kemudian mulai bikin kayak waktu itu Sherina, oh bisa ya ditawarin sebesar itu. Dia director music video juga loh Tak. Oh iya. Bukan ini waktu Sherina tuh musical. Enggak, maksudnya Kak itu pernah ngedirect music video juga. Oh iya? Iya. Aku baru-baru ini dicemplungin sama ibu. Iya, emang harus dicemplungin. Emang harus dicemplungin. Terus. Even Kita Cinta dengan Kakak itu juga buat aku satu yang sangat berkesan. Bahwa explore kita tuh, standar kita itu juga bertambah gitu. Bahwa kita bisa kok, padahal pada 2009 itu teknologi sangat minim. Sangat tidak. Tapi buktinya semua bisa selaras. Si Gilang ditarik aja masih manual itu Kak. Sepeda terbang itu masih manual. Sepeda terbang itu sempat mau ditolak sama Abi. Mahal banget pada saat itu dibilang. Betul. Cuma nggak ada 1 menit, nggak ada, cuma lewat berapa detik. Nggak mungkin ini sesuatu, aku bilang gitu. Jadi ngotot antara kreator sama produser, biasalah. Yang satu duitnya harus dihemat-hemat, yang satu secara kreatif gak bisanya harus ada. Gak bisa dihemat-hemat kreativitasnya gitu kan. Ini ibaratnya punchline-nya di babak satu gitu. Kalau misalnya itu tadi yang berkesan hampir semuanya lah ya Kak, punya ini sendiri-sendiri. Tapi pengalaman Kakak dalam menghadapi sebuah produksi itu ada gak yang berat banget gitu Kak? Ali Topan ya. Oh, kenapa? Kan agak gak nyaman dengan dirimu. Oh, iya. Komunikasinya agak gak nyaman. Jadi di satu sisi aku harus bertanggung jawab terhadap produksi. Di satu sisi aku kok komunikasinya tidak jalan dengan baik. Sementara jadi bingung nih, aku mesti gimana. Sementara kan seorang sutradara itu istilahnya butuh kenyamanan untuk berproses. Ketika ada orang yang sudah kesannya seperti tidak percaya, otomatis tugasnya jadi kayak ada beban gitu. Tapi ya sebagai profesional aku harus bisa selesaikan dengan baik gitu. Iya. Tapi di situ tuh ada kejadian yang sangat lucu. Jadi waktu di Ali Topan ada Teza Sumendra dan dia untuk pertama kalinya berproses dengan dirimu kan. Oke, abis itu ada 2, Teza dan Lisa DP. Oh iya benar. Nah tapi kalau ini Teza dia udah akhirnya melalui dengan striknya dan tegasnya dirimu dalam berproses. Setelah Ali Topan kita bertemu lagi di produksi musikal Laskar Pelangi. Suatu hari dia pas lagi latihan lagi run-through, dia ketiduran. Kita semua udah masuk. Terus dia kita turun, dia kebangun. Selesai latihan, dia nggak mau keluar Kak. Dia nggak mau keluar karena dia takut keluar. Dia bilang enggak, gue nggak mau keluar. Kenapa? Ntar kalau gue keluar
terus nanti tiba-tiba gue di depan panggung dikasih spotlight, terus Mas Riri langsung ngomong ini contoh yang salah nih segala macam. Itu Kak Ari tulang. Dia langsung trauma. Nggak ada kayak gitu-gitu. Tapi habis itu dia langsung on time segala macam. Kan dia paling susah bangun kan. Iya. Dia pada akhirnya gara-gara padahal itu masih latihan awal Kak, belum yang tapi dia karena udah wah, gue harus on time, gue harus ini. Pada akhirnya dia ngekos di dekat tempat latihan. Ya. Jadi kayak gitu segitunya. Tapi kedepannya pada akhirnya dia jadi lebih rapi lah gini kalau dia bekerja ya, gitu. Seharusnya seorang profesional itu harus bisa menghargai apapun kesempatan yang diberikan ya. Ketika dia istilahnya udah tanda tangan kontrak, bukan karena kewajiban, tapi lebih bagaimana dia bisa mengapresiasi dirinya dan kesempatan yang diberikan. Yes. Bisa ketika talenta udah ada, Tuhan udah kasih kesempatan. Terus apalagi kalau bukan motornya bukan kalian sendiri kan betul, gitu. Betul. Kan? Iya betul. Makanya orang katanya kan orang bertalenta bisa dikalahkan dengan orang yang rajin. Iya betul. Ya kan, yang kalau orang at least kalau misalnya kita punya talenta tapi malas ya nggak jadi apa-apa juga. Iya. Kak, kalau misalnya sekarang nih kan banyak banget musikal. Iya, aku senang banget lihat. Nah, itu menurut Kakak gimana tuh? Bagus sih. Jadi ternyata kita punya, kalau dulu kan kita susah sekali ya nyari talent yang untuk bisa mengisi. Nah sekarang kita banyak banget dan malah sempat bingung gitu. Misalnya kalau bisa ini bisa, itu bisa, dia bisa. Coba dari beberapa yang aku lihat memang dana itu penting ya untuk sebuah produksi. Gitu. Jadi episode keberapa ini? Ini episode keberapa guys? Ke-11 ya? 15. Ini episode 15, dari 15-15-nya perkataan itu selalu keluar Kak. Benar, aku pusing. Nggak, tapi sekarang gini, kalau kita bikin film, let's say berapa M gitu ya produksinya, yang nonton film itu satu Indonesia karena punya kalau kita kan satu teater satu hari 1.200. Iya. Memang gerakan kembali ke teater tuh harus iniin lagi gitu. Dan sebenarnya memang kecintaan orang terhadap teater itu kan sejak zamannya wayang orang tuh dari zaman dulu udah ada. Betul. Nah, tinggal dengan adanya sekarang ada YouTube, ada apa gitu sehingga kadang-kadang orang yang malas untuk datang, bukan malas ya, belum dapat sensasinya untuk bisa nonton dengan langsung. Gitu. Jadi sebenarnya aku sih senang-senang aja dengan produksi yang banyak dan walaupun mereka ada keterbatasan misalnya dari penyelenggaraan, tapi mereka punya semangat gitu. Aku kan baru-baru ini bikin bukan mau dibilang halal bihalal ya halal bihalal karena memang waktu itu habis puasa, habis lebaran gitu ya. Ngumpulin komunitas-komunitas musikal Kak. Ya memang 90% usianya di bawah aku. Jadi memang yang bergerak nih sekarang anak-anak muda, benar-benar masih muda, muda-muda banget dan itu memberikan harapan lah bahwa musikal nih bisa kok jalan terus. Mungkin belum jadi industri tapi kalau jalan jalan gitu. Karena udah ada sekolahannya Kak, LSPR, kemudian di Singapura juga udah ada sekolahannya. Nah itu tuh yang membuat mereka akhirnya begitu selesai, apa yang bisa aku lakukan ya? Otomatis berproduksi, berkarya. Beberapa kali aku podcast sama yang generasi muda, mereka memang semangatnya sih, semangat dan ininya tuh ya namanya juga darah muda. Dan untungnya ada beberapa yang disupport juga sama orang tuanya, jadi mereka bisa. Nah itu Kak, mungkin kalau di era aku aja. Pada waktu seorang anak bilang saya mau jadi musisi, saya mau jadi pemain film gitu, tuh masih seniman pada umumnya. Oh pasti ditolak tuh sama keluarga. Bapak pernah nanyain nggak? Kamu ngapain sih bikin musik? Nah, Bapak pernah marah karena aku jadi foto model. Iya. Aku tahu itu. Sedihnya minta ampun, dimarahin tak. Terus udah gitu ketahuan ya. Ketahuannya iklan inilah rambut apa shampoo. Udah bangga banget. Tapi gak mau ketahuan gitu kan. Gue pikir Bapak mana sih perhatiin. Baca majalah-majalah perempuan kan gak pernah dong. Dia bacaannya apalah, Tempo lah apalah. Jadi billboard.
kan bodoh ya, ada di mana-mana. Jadi satu hari aku dipanggil, sini kamu gitu. Ini paling sedih ya? Sedih. Kenapa Pak gitu? Apa Bapak kurang kasih uang buat kamu? Gue gini, ini arahnya kemana? Ini arahnya kemana? Gue kehilangan arah. Aduh, terus dia ngomong gini, Bapak kecewa sekali, pipis gue di celana langsung. Aduh, bapak gue tuh nggak pernah marah, tapi dia ngomong kecewa tuh kayak nyut banget gitu di sini, kayak aduh pedih banget gitu. Gak usah, itu adalah profesi yang gak penting ya. Kalau orang sekarang bilang gitu, itu adalah suatu profesi yang gak penting. Jadi kalau aku secara foto model tidak diperbolehkan oleh Bapak. Entah dengan alasannya dia, aku juga gak tahu sih alasannya apa sampai hari ini. Tapi melihat dia sebagai, kalau businessman, dia intuisinya kan keren gitu ya Bapak gue. Ya ini gue anggap yang sama lah. Menurut dia foto modeling is not for me. Dan ya gue. Tapi musical disupport. Tapi musical disupport karena gini Kak. Bapak suka sekali musik. Betul. Bapak suka sekali musik. Jadi pada waktu aku memutuskan untuk bikin Arsuara 2009 itu. Dia nanya Arsuara itu apa. Musikal itu apa, yang kayak di Broadway, yang kayak di West End. Iya, aku bilang gitu. Oh oke. Tidak terlalu banyak pertanyaan. Terjadi banyak pertanyaan pada saat kenapa latihannya lama banget. Di awal, kalau sekarang tuh mungkin anak-anak nggak pada tahu. Sekarang tuh paling cuma 2 bulan 3 bulan. Ya, waktu sementara kita waktu zaman kita 6 bulan, setengah tahun. Aldi Topan tuh 8 bulan tak bahkan. Iya persiapan dari sebelumnya ya. Aku sih gara-gara lagi Laskar Pelangi itu. Pas aku masuk aku telat kan semuanya. Jadi aku gak merasakan si 8 bulan itu. Tapi kalau dulu kita hampir setahun persiapan, betul. Tapi ya untung kayak tadi Baba, banyak orang tua sekarang sudah bisa memahami apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Bahwa segala profesi bisa memberikan satu karya dan hasil yang sangat baik kan gitu ya. Itu yang dia bersyukur banget sama sosial media. Karena mereka semua melihat bahwa ternyata semua potensi-potensi yang ada di kesenian itu bisa menghasilkan yang menjadi sebuah karir gitu. Kalau dulu kan mereka nggak punya info. Mereka cuma infonya cuma gosip-gosip doang. Jadi semua kalau di entertainment, kalau gosip selalu yang hot-hot lah gitu kan, yang kontroversial. Jadi mereka mikir kayak, oh dunia entertainment itu seperti itu, jangan masuk ke situ. Sedangkan sekarang kita bisa ngeliat anak muda bisa bikin sesuatu akhirnya sukses melalui sosial media gitu. Jadi bahkan sekarang orang tuaku kan di Amerika, mereka bahkan lebih update dengan segala macam gosip-gosip dan update di Indonesia daripada aku sendiri. Karena mereka sosial medianya selalu update gitu dengan sosial media. Sementara kita menjalaninya gitu. Kalau mereka ngelihat, tante kenal ini masih muda, bagus banget ya dia bisa ini. Aku nggak tahu. Nah gitu, cuma sekarang orang tua akan lebih suportif dan enak juga bagi anak-anaknya untuk berkesenian dan berkarya, karena udah nggak ada hambatan lah dari orang tua gitu, dari orang terdekat gitu. Kalau Kak Ari sendiri ya Kak, kan sudah melanglang buana berapa tahun coba? Dari SMP. Kalau SMP, tapi maksudnya secara profesional baru 86 ya. Kalau 2040 ya. Kalau 40 tahun. Ada kiatnya nggak sih Kak? Buat ini yang aja muda. Nih penonton kita yang masih muda, apa sih yang membuat lo bisa terus-terusan ada di sini, matter gitu? Tips and triknya aja sih Kak. Karena pasti ada masa di mana Kakak menghadapi sesuatu yang susah banget. Bosan gitu. Tuh aku nggak pernah bosan Kak. Untungnya aku kalau bisa dibilang misalnya lagi bosan bikin koreografi, ada tawaran. Jadi misalnya cameo di film, lagi bosen ini tiba-tiba ada tawaran, nggak bosen sih, tiba-tiba banyak banget kerjaan, bukan banyak banget, ada aja kerjaan yang membuat aku akhirnya bisa melihat perspektif yang berbeda. Jadi koreografer fashion show, kemudian nanti tiba-tiba ditawarin jadi model juga as a muse. Nah itu tuh aku nggak pernah merasa bosan. Tapi kalau dibilang misalnya Kakak misalnya untuk bisa bertahan ini ya sebenarnya memang kita harus belajar terus Kak gitu. Melihat kan kondisinya tahun 80 sama 2020 otomatis berbeda gitu. Bagaimana kita, aku nggak mungkin jadi koreografer bikin gerakan hip hop misalnya gitu ya. Itu udah nggak mungkin. Tapi bagaimana aku bisa mensiasati bahwa
bisa ngikutin tren. Tapi dengan cirinya aku, terus bisa ikut karakternya aku, tapi juga bisa ikut tren yang ada gitu. Itu tuh yang aku perhatiin juga dari Kak Ari. Ya kayak sekarang ada TikTok ya kakak juga ya. Iya. Aku aja ke TikTok aja masih belum bisa gitu. Aku nggak ada ininya gue sama TikTok. Iya kan sekarang nari. Untungnya juga kan TikTok tuh banyak kan nari gitu. Pas banget gitu. Jadi emang enak aja. Kayak kemarin juga hampir banyak pekerjaan Kak Ari terlihat very variatif. Tapi sebenarnya underline-nya sama semua ya, kayak choreo, stage gitu. Kayak aku sering ketemu di gala premier, jadi stage manager. Iya, makanya aku enak juga karena banyak skill jadi nggak bosen gitu ya. Aku ngerti banget kenapa nggak bosen. Maksudnya Kak Ari salah satu tips dan triknya adalah coba segala macam. Yes. Iya nggak sih Kak? Coba segala macam. Jangan kalau ditawarin sesuatu walaupun lo nggak ngerti amat, cobain aja dulu gitu. Dan banyak tuh seniman yang aku pernah kerja bareng dan melihat kayaknya mereka stagnan karena mereka kekeh dengan kepribadiannya dia dan skillnya dia. Idealisme. Nggak mau belajar dia. juga Nggak jadinya. mau adaptasi dengan the new world gitu. Jadi kayak oke, kita Korea tuh harus gini, cara nyanyi tuh harus gini. Sekarang udah gak kayak gitu caranya. Tapi mungkin kayak gini. Jadi ada yang mungkin mereka ada yang mungkin misalnya punya pendidikan sekolahan yang istilahnya idealismenya di situ kan. Nah kalau aku kan ikutnya budaya pop nih. Jadi lebih fluid aja gitu. Bisa kesini bisa kesitu. Kari mengalir aja gitu ya. Melihat kemana nih dibawanya gitu. Tidak terlalu menentukan aku maunya begini. Mungkin cuma itu ya. Intinya adalah ketika apapun kita dapat kesempatan itu ya harus dijalani dengan seprofesional mungkin. Jadi intinya awalnya ambil aja dulu. Coba aja dulu. Jangan Mungkin bukan your cup of tea pada akhirnya, tapi paling nggak udah pernah nyoba. Dan bisa ditaruh essence-nya kita di project itu juga gitu. Walaupun it's not our cup of tea, tapi gue taruh nih essence-nya Ari Tulang di sini, gimana menurut kalian gitu kan. Betul. Kayak pernah aku waktu itu bantuin yang Titip Puspa buat musical Semut Merah Semut Hitam. Bantuin as a asisten lah gitu ya istilahnya. Tapi kemudian karena yang pada saat itu udah suka lupa adegan, dia akhirnya bilang, "Kowe ikut main ya?" untuk jagain dia. Untuk jagain dia kalau sampai dia keluar dari naskah, gue ngebelokin. Kok jadi empu tulang, jadi kakek-kakek yang jagain dia. Aku ingat. Dan di situ disuruh nyanyi dong. Sementara nggak punya basic sama sekali. Ya cuma kan kalau udah nyemplung di situ, ya mau nggak mau, ya harus belajar diketawain sama Budian. Bisa Kak, bisa. Ya akhirnya belajar tuh. Cuma berapa bar, tapi rasanya itu yang paling jadi satu ketakutan karena kan isinya semua mau ada AB3, mau ada you name it gitu, semua penyanyi. Dan ternyata memang gue nggak berfungsi di situ karena Eyang sangat kaya dengan improvisasi. Mau diapain? Gitu ngomong, misalnya ini bahasanya, yang balik lagi ke sini, tunggu dulu. Jadi gini langsung dia keluar. Udah, gue nggak bisa stop gitu. Nah ini apa arti buat seorang Ari Tulang kepergiannya Eyang Titi? Aduh. Kalau nggak ada Titi Puspa sebenarnya nggak ada Ari Tulang. Dan aku termasuk yang bersyukur ketika dikabarkan ketika Eyang dalam keadaan istilahnya kritis gitu, aku ditelepon untuk datang. Sempat ngeliat, sempat ketemu. Tapi ya. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi sebenarnya terima kasih aku tuh nggak pernah cukup gitu loh. Karena dia itu yang pernah di Semut Merah Semut Hitam, dia juga ngelus kepala aku. Kamu tuh kenapa sih mesti marah-marah, kata dia gitu. Kan bisa dikasih tahu pelan-pelan. Nggak bisa yang mereka ini kalau nggak diingetin secara ini nggak gitu, bisa kok, kata dia gitu. Tapi ya memang good cop-nya dia, bad cop-nya aku gitu.
Kan ada satu pemain yang nggak bisa nari, otomatis aku harus kenceng karena dia udah masuk kan, nggak mungkin nih 10 orang bagus, 1 orang nggak ini gitu. Tapi dari Eyang aku banyak belajar sih, dan kayak misalnya ngelihat dia bagaimana memberikan satu apresiasi kepada setiap orang yang mau kerja sama dia. Di Semut Merah Semut Hitam itu semua harus nyanyi, makanya aku aja enggak, aku harus nyanyi kata dia. Eyang aku nggak bisa nyanyi, aku dampingin, enggak, yang lain semua nyanyi, kamu harusnya. Nah, momen-momen itu yang aku ngelihat bahwa dia mengapresiasi siapapun itu. Dan yang juga sebenarnya cocoknya sama aku karena dia orangnya bukan hanya on time, early. Ya, yang selalu early. Gitu. Jadi aku sama dia tuh cocok. Aku datang, dia ini dia udah nyaman gitu. Jadi buat kalau kayak Kak Mea nanya, ya dia artinya everything buat aku gitu loh. Jadi ini udah mencoba menahan. Ya gitulah. Ya, oke. Kak, ada gak sih sebuah pertunjukan, kalau Kari sih begrande pasti ya, yang belum kesampaian, mimpi untuk bikin sesuatu gitu yang belum kesampaian? Aku udah di satu titik yang ini Kak, mensyukuri apa yang sudah diberikan. Jadi gak ngoyo kepengen ini, kepengen itu gitu. Jadi apa yang ada di hadapanku aku coba kerjakan sebaik mungkin. Gitu. Cuma kalau memang sempat ditanya apa sih yang belum pernah dibuat, ya sebenarnya bikin film. Cuma dengan usia yang sekarang, stamina sutradara otomatis gak bisa. Aku nggak tahu deh, maksudnya seorang sutradara. Emang Kak Ari umur berapa sih? Kak Ari masih muda kelihatan. Oh iya, 61. Tapi kan sebenarnya 61 loh, luar biasa. Gak kelihatan. Tapi kan syuting itu kan bisa dari pagi sampai malam. Tapi kalau kakak sutradaranya kan kakak bisa menentukan. Oke, syuting cuma sampai jam segini sampai jam segini. Oh iya. Dan tapi memang banyak hal baru yang aku harus pelajarin di sebuah produksi film gitu. Tapi kalau ditanya itu yang belum pernah aku buat adalah bikin film. Nah gini aja, kalau film tuh jadi kakaknya sutradara, yang galaknya, yang capek-capeknya astradanya Kak. Bisa kok gitu. Bisa. Sering kok ada sutradara kita gak pernah ngelihat bahkan Kak. Jadi monitor aja, ini sutradaranya mana sih, ngomongnya sama Astrada sama acting coach, Astrada acting coach. Gak mau, gak bisa Kak. Yang ada gue yang ngegeser gelas, kurang ini nih gitu. Bisa jadi gitu. Ini bajunya ini nih. Sekarang kan ada clear com, jadi geser gitu gampang. Aku inget banget ya kalau Kak Ari udah dengan clear com-nya itu, aduh clear com-ku matiin aja deh. Nanti ada yang teriak di dalam sana. Akan selalu ada. Ya memang. Kenapa? Kalau misalnya collab, kakak kan sering collab ya, itu sama siapa? Kalau bisa collab dengan legenda musikal itu kakak pengen collab sama siapa? Kalau dulu kita ngomong dulu ya. Kalau sekarang aku nggak tahu deh karena begitu banyak. Kalau dulu tuh aku punya 4 keinginan Kak. Pertama pengen masuk majalah Gadis, pengen jadi penyiar radio Prambors karena pada saat itu hits banget, dan pengen ikut Papiko, sama pengen ada di dalam satu produksinya Teguh Karya. Oh, jadi dari 4 itu tiga alhamdulillah terlaksana. Diberikan, nggak tahu caranya gimana, tiba-tiba aja gitu. Di Prambors tiba-tiba Becky ngubungin aku, nggak perlu ada audisi, temenin gue siaran. Terus di Gadis kakak iparku itu ada lowongan kerja tuh jadi pengarah gaya, lo mau nggak? Daftar keterima. Gitu. Terus papiku ya karena nari-nari keterima. Tapi kalau sama almarhum Teguh Karya, beliau keburu meninggal pada saat itu, nggak sempat kerja. Dan jadi kalau sekarang ditanya mau collab sama siapa sama apa, kalau kerja sama Mas Erwin pernah, Bang Elva pernah, Adi MS, Purwacaraka, Dian semua HP udah pernah gitu. Nah, kalau sama yang muda-muda, aku bukannya nggak kepengen, aku belum bisa melihat, belum ketemu kliknya. Karena udah ketemu sama yang gede-gede ini, jadi sama yang muda-muda agak sedikit gapnya agak jauh ya kan. Tapi kemungkinan itu akan misalnya ada kesempatan ya as a professional aja gitu. I do believe in you, you believe in me, ayo kita bareng gitu. Kak, di setiap episodenya Angkor tuh kita selalu nanya sama narasumber untuk bikin satu pertanyaan untuk narasumber berikutnya. Nah, ini pertanyaan dari narasumber sebelumnya. Kalau hidup kamu adalah sebuah genre drama musikal, kira-kira genre apa yang paling tepat saat ini? Nah,
Jadi gini, kalau drama musical tuh kan sebenarnya harus ada tragedi ya. Ya betul. Tragedi. Kalau gue ngeliatnya gini, gue mungkin kecilnya nganggap itu tragedi, tapi sekarang jadi berkah. Oke. Gitu. Jadi genrenya ya apa ya? Inilah judul musikalnya gitu apa kira-kira? Kalau harus ada. Apa lebih Moulin Rouge kayaknya. Seru. Moulin Rouge itu yang Nicole Kidman itu kan. Iya. Itu memang bagus sekali musikal. Memakai lagu-lagu lama yang didaur ulang bagus. Iya, dan dikemasnya pop, ada tragedinya, tapi tetap glamor showbiz. walaupun pahit. Kari kemarin kan sempat sakit waktu COVID tuh. Ya. Are you okay now? Alhamdulillah. Tapi aku thank you so much, Kak. Aku mau cerita. Jadi itu zaman COVID ya. Aku udah nggak pernah kemana-mana, di rumah terus. Yes. Tapi Tante Bima tuh main ke rumah kita, main tenis, karena itu salah satu olahraga yang bisa diperbolehkan untuk pemerintah. Apalagi lapangan tenis ada di rumah gitu. Jadi mereka memang unggal usik tiap hari ya, nongkrongnya di benda gitu. Walaupun tiap ke benda tiap colok, tiap ke benda tiap colok gitu. Kita gak boleh masuk sebelum colok. Dan sama disemprot semuanya gitu kan. Sampai basah kuyup. Nah pada waktu itu ada Tanta. Pada waktu kita harus memindahkan ke Ari. Kita harus ngomong di awal dulu nih. Silakan. Jadi ketika aku lagi kebingungan, aku tusuk jarum, aku lemes banget, terus si dokternya cek ini dong. Iya. Terus dia bilang, 75, 76 dia bilang saturasinya. Gitu. Saturasinya. Kamu harus cari oksigen, dia gitu kan. Karena buat dia 7 itu udah kritis 70-an. Karena dia 80 aja buat dia tuh udah gak boleh sebetulnya. Nah, and then aku bingung dong kemana gitu. Siapa? Aku gak pernah telepon Kak Mea kan pada saat itu. Tiba-tiba aku WhatsApp, Kak lo punya oksigen gak di rumah? Buat apa? Gue lagi nyari sih buat anjing gue. Dia bilang gitu. Shibo, anjing English Bulldog aku itu punya permasalahan dengan pernafasan. Nah pada saat itu oksigen kan sangat langka. Betul. Dia nggak ada, ya udah aku keliling tuh ke beberapa rumah sakit dan di tempat di IGD ya istilahnya. Itu orang banyak terkapar dengan itu, tapi mereka tidak COVID karena tidak dipisahkan. Jadi penuh. Aku bingung, nggak tahu ya, akhirnya ya udah telepon Kak Mea, terus Kak Mea tiba-tiba nih ada Tanta gitu kan. Jadi gini. Jadi gini. Yang terjadi adalah ini. Wah, Shibo udah gak bisa napas. Aku perlu oksigen. Telepon sekretaris pada waktu itu, tolong cariin oksigen dong gitu. Buat anjing gue gitu kan. Udah nih tutup telepon. Dia telepon lagi. Ada Mbak, harganya pada waktu itu fantastis lah. Dari yang harganya cuma berapa ratus ribu, tiba-tiba tabung oksigen itu bisa sampai 8-9 juta gitu. 8-9 juta? Enggak orang buat anjing, maksud aku kan kayak, masa gue mau spend sebanyak itu sih? Enggak lah, gak usah, gak apa-apa, udah pakai oksigen aja, aku bilang gitu. Itu benar-benar tutup telepon dari sekretaris. Kari telepon, Kak Mea, aku mau minjem oksigen kalau kakak punya. Barusan aku cancel, bentar kak. Aku telepon lagi sekretaris, mau deh jadi ambil deh gitu. Ternyata perlunya bukan hanya untuk ini, ada yang lebih perlu lagi, ada yang lebih urgent perlu. Oke, udah gone. Ingat gak? Udah gone. Pusingan nyari. Aku inget Chandra punya, Chandra Satria punya, Tanta kebetulan lagi ada di benda ya. Kita ngambil tangki itu ya, tak. Terus kita samperin lah ke Ari di rumah sakit, ditolak pula. Enggak, awalnya tuh ke Ari ke SOS dulu. Oh benar-benar ke SOS. Penuh. Habis itu ke Mayapada. Ke Mayapada nggak ada, terus ada teman kamu dokter, ada oksigen tapi di rumah sakit COVID. Tapi itu Pertamina Jaya Cempaka Putih. Cempaka Putih. Gue pikir ya udah deh, yang penting masuklah ke situ, dites negatif. Nggak COVID. Kita panik. Kita ngapain kita masukin orang nggak COVID ke tempat COVID. Kita kayak cari rumah sakit cepetan. Nah pada saat itu nyari rumah sakit yang non COVID lebih susah. Karena semua rumah sakit diharuskan untuk yang COVID. Aku sampai nomor telepon, karena ibu kan di TBC.
mereka punya rumah sakit TBC itu. Aku telepon ibu, Bu, aku mau masukin Kak Ari ke situ. Itu pasti bukan rumah sakit COVID, enggak. Semua rumah sakit sekarang harus jadi rumah sakit COVID karena terlalu banyak ini. Nyari ke Bogor, paru-paru nggak mungkin deh gitu ya. Gak bisa. Ini buat pasien COVID gue gini. Aduh, ampun mau dibawa kemana ini Kak Ari? Ada kali 2 atau 3 hari di situ dulu di Cempaka Putih itu. Kakak itu ditutup. Tapi dia diisolasi. Gak diisolasi Kak, satu ruangan sama pasien COVID. Oh, tapi ya Allah. Yang gini nih, maaf nih. Jadi dia gitu beda. Aduh, jebret. Maaf ya, ya nggak apa-apa. Gue jadi pakai oksigen, pakai masker. Iya. 2 hari ya kalau nggak salah tuh. Sampai akhirnya tiba-tiba dapat dari UI. Iya. Dapat di rumah sakit Kencana, RSCM. Itu berarti aku sia-sia tuh. Jadi aku sebelum jemput sia-sia buat jemput kakak ke Mayapada. Itu kan Mayapada dulu. Aku pakai lengan panjang terus aku pakai lakban. Kak, kenapa sih lu gak berangkat buruan deh sebentar, gitu. Bu, sebentar lakban. Pakai masker lakban pakai kaca. Kok lu kayak jadi Robocop gue bilang. Kan ini aku mau jemput ke Ari. Aku bilang gitu jadi semua sampai situ ya udah semua udah diinin supaya ini nggak tahu nggak COVID. Nggak COVID. Lebih panik lagi dah. Ini gimana nih? Kita salah banget masukin orang nggak COVID ke tempat COVID. Dapat oksigen. Dapat oksigen untungnya. Ya tapi kan itu kita bawa sendiri Kak. Pada saat itu rumah sakit udah nggak mau terima kalau lo nggak bawa your own tabung oksigen sih, parah banget. Jadi sih. pas di mobil Kak Ari duduk di belakang pakai oksigen. Rupanya aku ngebut dari Mayapada ke Cempaka Putih. Bukan COVID, pneumonia. Kesel banget. Tapi masa kan udah di video call sama teman aku yang dokter, semuanya tuh menuju COVID masalahnya. Iya, betul. Saturasi berapa, keluhannya apa. Iya. Oke. Ya udah COVID karena semua yang masuk ke rumah sakit harus COVID. Waktu itu belum dites. Waktu itu belum ada tes yang cepat. Harus 6 jam yang paling cepat. Si Kak Ari sampai di rumah sakit Kencana ditaruhnya di ruangan non COVID tapi diisolasi. Iya. Dites dulu. Dites dulu. Nah, si tesnya itu kan 24 jam. Berarti kan dia harus nunggu di tempat gak enak itu selama 24 jam. Ini gak ada yang bisa lebih cepat, aku bilang gitu. Bisa Bu, Ibu bawa sendiri sampelnya ke laboratorium itu, ditungguin di sana 2 jam selesai. Sini, mana sampelnya? Aku bilang itu. Aku bawa itu jam 1 malam ya. Iya loh, kami datang loh. Aku sama Mas Yudi ke RSCM nyari di daerah Rawamangun gitu, labnya itu. Terus udah itu jalanan sepi, yang berkeliaran bener-bener cuman ambulans. Itu betul. Serem banget. Serem banget kayak bener-bener ambulans dan mobil gue. Yang lain semuanya kayak kota mati gitu. Nyampe ke sana, saya mau yang 2 jam, aku bilang gitu kan. Masuk rumah sakit. Laboratorium yang buat ininya di atas. Ibu ke lantai sini lalala. Oke. Takut ya. Ini ada falak gak sih tiba-tiba muncul. Serem banget serem banget rumah sakitnya. Terus si ibu-ibu itu cuma sendirian aja gitu di sini. Terus gue kayak, ibu sendirian? Iya. Ini Bu mau cek ini, saya tunggu. Oh iya, cepet kok ini nggak sampai 2 jam dia bilang gitu. Udah balik lagi, dia gak positif COVID ya, dia negatif. Akhirnya boleh masuk. Tapi itu dia nunggunya Kak Ari di situ juga lama banget. Nyari ambulansnya juga susah. Nyari ambulans kemana-mana Kak. Transfer kakak ambulans juga nyari itu nunggunya susah banget. Iya, aduh. Kita melalui masa itu ya. Iya, aneh ya. Aku merasa aneh loh melalui. Tapi aku juga gak tahu kenapa menuntunku untuk menghubungi kakak loh. Iya. Jarang banget Kak Ari nelfon aku. Nelfon loh ya Kak. Bukan WhatsApp. Telepon dia langsung itu aja ngomongnya udah lemas. Udah gitu. Ya pas aku jemput Kak Ari di Mayapada juga duduk diam gitu kan. Kakak gimana? Aku di waiting list nomor 80-an kalau gak salah gitu. Wah, aduh langsung. Dan itu orang itu langsung bilang kan bawa ke tempat lain. Iya. Karena ini bukan kayak ke dokter ada nomornya. Ini harus nungguin sampai ada yang gak ada dulu. Iya benar. Baru naik nomornya. Jadi ya. Nomor 80. Aduh. Sementara kakak tapi udah sehat ya Kak. Alhamdulillah. Thank you so much. Sudah pokoknya. Itu tidak dapat dibalas. Pengalaman yang tidak terlupakan. Kari, kalau misalnya ini legacy apa sih Kak
yang pengen kakak tinggalin buat dunia kesenian di Indonesia? Wow, kalau legacy sih sebenarnya kalau itu orang udah punya karya yang luar biasa ya, dan aku rasanya aku masih belum ya. Gita Cinta tuh karya luar biasa loh, itu membuka. Ya tapi kan sekarang kalau legacy itu kan terus diingat kan Kak. Nah aku nggak tahu Gita Cinta kan nggak. Kalau aku sih Papiko. Itu legasinya Kak Ari. Iya, Papiko, Gita Cinta, anak-anak sekarang kan nggak tahu. Legacy itu kan sesuatu yang sampai kapanpun orang akan ingat. Misalnya buku. Iya. Buku. Nah, Kak Ari nggak ada keinginan untuk nulis buku? Belum ya, belum tahu karena kayaknya udah harus deh Kak. Iya, oke. Tari. Ya mungkin ya. Tapi kalau ngomong soal legacy, kayaknya aku belum kepikiran. Itu harus benar-benar orang yang memang punya sesuatu yang bisa memberikan banyak manfaat ya. Gitu. Dari aku sendiri kayaknya masih belum. Tapi kamu muridnya banyak dan banyak yang merasa ya seperti salah satunya Tanta merasa sangat di. Ya itu kalau tadi Kak Ari kalau nggak ada Kak Ari. Tapi gini, aku tuh selalu merasa bahwa aku nggak bilang bahwa mereka harus berterima kasih sama aku Kak. Kita ketemu berkesempatan istilahnya nih sama-sama belajar buat aku ya. Bahwa Kak Tanta punya potensi, aku ngebukain gerbangnya. Aku juga belajar memahami karakter Kak Tanta atau yang lainnya. Sampai kemudian akhirnya ternyata dia bisa, ya udah. Hanya momen itu aja. Pun dia bisa maju kayak Kak Tanta sekarang kan bukan karena akunya. Karena Kak Tantanya punya keinginan untuk mencoba melakukan yang terbaik, bukan lewat aku lagi. Ini kalau menurut aku bisa menyimpulkan legasinya Kak Ari. He's a great teacher. Ya. Kakak itu guru yang sangat baik. Sama phrase-nya dia sama yang phrase. akhirnya menglegenda. Itu legasinya Ari Tulang. Yaitu kamu bisa kalau kamu mau. Kamu mampu kalau kamu mau. Kamu mampu kalau mau. Kamu bisa kalau kamu terbiasa. Masalahnya kamu mau atau tidak. Tuh, dicatat. Tolong dicatat ya. Itu yang harus itu legasinya itu. Itu legasinya. Karena it helps me. Tapi Kak Tanta juga punya tugas menurut aku. Ya. Kamu harus bisa ngebuka Kamea juga dengan bikin musical. Itu kan membuka banyak sekali gerbang anak-anak yang mungkin standarnya art suara mungkin berbeda dengan produksi yang lainnya. Bahwa kita udah punya satu standar yang kita pegang. Betul. Dan itu membuat mereka juga tahu how to be a professional di bidangnya dengan mencoba memberikan yang terbaik. Dan itu harus terus ada tuh art suara Kak. Karena dengan banyaknya ya Allah. Dan banyaknya produksi kadang-kadang kalau aku lihat ini nih kayaknya orang bagian belakang panggungnya mesti diajarin nih, ada gitunya. Atau ngeliat gini, aduh ini orang setnya gimana sih nih gitu. Terus aduh ini gitu. Tapi kalau semangat memang mereka luar biasa. Oh luar biasa. Semangatnya luar biasa Kak. Aku ngobrol sama anak-anak muda ini merasa sangat beruntung bisa berada di industri inilah. Iya. Karena di luar daripada ini adalah passion aku melihat passion itu di banyak orang yang terlibat di industri musikal ini. Mudah-mudahan ya bisa terus. Karena musical ini kan semua indera kita kepegang, kesentuh, iya. Acting, nari, nyanyi, vokal, rasa, semua tuh benar-benar explore gitu loh. Aku ingat banget dulu Nicholas Saputra nonton Gita Cinta berapa kali? 4 kali kayaknya. Nonton mulu. Tentu ngobrol sama dia, aku nanya, pengen ya? Ya sih kepengen. Ya coba aja belajar vokal itu ya. Nggak untuk jadi penyanyi, aku bilang gitu. But at least ketika ada tawaran itu, kamu udah siap. Aku bilang gitu. Betul. Jadi ya buat semua teman siapapun itu, entah penari, entah penyanyi, entah aktor, belajar aja 3 hal itu untuk pegangan. Jadi ketika kesempatan itu ada, kita nggak kayak waktu kita bikin Gita Cinta, learningnya by doing ya. Betul. Kari, aku mempersilahkan di setiap podcast aku mempersilahkan narasumber untuk bertanya satu pertanyaan ke aku. Nah, pertanyaan buat aku apa Kak? Apakah mimpi kamu sudah terwujud? Aduh. Permasalahannya Kak, mimpi aku tuh berubah-berubah.
Aries toh. Tergantung moodnya lagi kemana. Tidurnya lagi posisinya gimana nih. Mimpi aku tuh berubah-berubah, tapi ada satu konstan yang terus ada di aku ya. Mimpinya bisa berubah-berubah, tapi konstannya adalah selalu ada yang ingin aku sampaikan. Selalu ada yang pengen dikeluarin. Bentuknya biasanya jadinya musikal. Oke. Beberapa minggu yang lalu aku tiba-tiba out of nowhere lah, bukan minggu lah, beberapa bulan yang lalu out of nowhere merasa bahwa aku harus menghidupkan lagi lagu-lagu zaman dulu yang aku suka. Yang waktu aku kecil aku suka. Mungkin nyanyinya pada waktu itu ngaco gitu, tidak karena masih kecil. Tapi lagu-lagu itu nempel terus di aku. Nah kemarin tuh tanpa sengaja juga sih, nggak terlalu dipikirkan lah gitu, bukan di planning atau gimana. Jadi tuh ada sekitar 5 lagu yang memang aku dengerin dari waktu aku kecil dan sekarang mau dirilis ulang dengan aransemen yang baru. Artinya gitu Kak. Bentuknya bisa macem-macem. Aku juga nggak tahu karena berubah-berubah terus. Tapi selalu ada yang kepingin aku sampein gitu. Selalu ada yang pengen aku keresahan Kak, kerinduan. Iya, kerinduan, bukan harus satu yang resah sih sebenarnya. Kerinduan terhadap lagu-lagu itu gitu dan jadi konstan yang selalu sama adalah itu. Kalau Kak Ari tanya ya. Kalau ada pertanyaan titipan nggak tahu barusan. Kakak sudah berterima kasih dengan diri kakak sendiri? Titipan dari siapa Kak? Aku nggak tahu ini tiba-tiba. Berterima kasih kepada diri sendiri tuh selalunya jadi memang harus aku akui menjadi hal yang paling belakangan. Aku misalnya lagi berdoa gitu ya setelah sholat gitu, aku selalu mendahulukan yang lain-lain. Berterima kasih sama dirinya sendiri pasti belakangan. Itu yang harus aku rubah sedikit. Di tengah dulu gitu. Di tengah. Habis gitu ya mungkin bisa paling depan. Tapi terima kasih ya Kak. Baru saja kemarin aku selesai latihan itu. Terus bilang gini sama anak-anak. Kita satu frekuensi nih. Ayo semuanya tepuk punggung masing-masing. Kita semua hebat. Jadi kita semuanya pada menepuk punggung masing-masing. Itu kan berterima kasih sama diri sendiri. Berarti kita frekuensinya selalu. Karena ini ada titipan pertanyaan yang tiba-tiba set gitu. Karena kayaknya harus lebih sering untuk melakukan itu. Kak, pasti Kak. Insya Allah akan lebih sering melakukan itu. Untuk diri kakak. Iya. Nah kita suka gini nih Tak. Iya betul. Tiba-tiba ntar dibacain. Iya betul. Itu yang baru ketemu. Udah mulai mulai dibacain kita. Tapi kalau ibu sama Kak kayaknya mendingan udahan aja ya. Soalnya kalau enggak, bisa panjang lebar sampai 2 hari nggak kelar-kelar nih. Topiknya udah podcastnya udah beda. Udah musikal lagi. Dunia lain. Udah dari dunia lain. Nah kakak juga, nih pertanyaan terakhir untuk hari ini Kak. Kakak juga harus menyiapkan satu pertanyaan untuk narasumber aku berikutnya. Siapapun itu. Tidak harus berhubungan dengan dunia musikal, tapi secara spesifik, tapi secara general buat dunia seni lah ya. Apakah kamu sudah memanfaatkan dengan baik talenta yang diberikan Tuhan buat kamu? Narasumber berikutnya selamat ya menjawab itu. Bisa nengnong tuh. Bisa nengnong. Apalagi kalau dia merasa kayak gue belum lagi untuk potensi gue belum maksimal. Karena memanfaatkan tuh bukan hanya buat diri sendiri. Iya betul. Tapi juga buat orang yang dia dalam timnya. Juga dengan karya yang dia buat. Apakah bisa memberikan inspirasi buat orang lain. Karena ketika orang datang dalam sebuah pertunjukan. Dia harus diisi Kak. Iya betul. Harus dapat sesuatu. Kayak waktu kita Cinta. Ada yang nangis ke aku bilang terima kasih. Hubunganku dengan kakak perempuanku sangat tidak harmonis. Tapi ketika nonton ini ternyata di cerita itu dia punya problem sendiri yang aku nggak tahu. Terus ketika nonton Ali Topan ada satu orang bilang ternyata gue harus belajar bagaimana mendidik anak gue
yang tidak harus menurut gue baik. Gue harus dengerin sini anak untuk bisa tahu apa yang dia mau lakukan. Jadi setiap pertunjukan kita kan cuma bikin musical, that's it gitu ya. Tapi ada banyak sekali orang-orang yang datang ke aku dan bilang terima kasih dan kayak ada semacam, aku nggak bilang pencerahan ya, tapi ada sesuatu introspeksi yang akhirnya mereka melihat dari satu pertunjukan itu untuk kemudian pulang membawa pesan itu, betul. Untuk kemudian dia mempelajari. Iya, aku merasakan itu di MAR kemarin Kak, bahwa pada waktu kita melakukannya tuh benar-benar dari hati, memang ada yang ingin disampaikan, itu energi ke penontonnya tuh kuat sekali. Iya. Jadi mereka ya kebanyakan sih memuji, ya bukan memuji lah, artinya menyelamati bahwa aduh bagus Mar gitu. Tapi ya itu. Iya, itu sebenarnya. Ada yang apa ya, yang nyangkut. Tujuan utama pertunjukan kita kan itu, sama kita nonton film kan juga apa yang bisa kita petik, apa yang kita bisa ambil. Kita bisa belajar apa dari situ. Kak Ari, tidak terasa waktunya sudah habis tuh. Udah putih. Udah putih. Menyerah. Tim kreatif menyerah. Terima kasih banyak Kak Ari. Sudah datang sini, nanti kita undang-undang lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak. Thank you so much. Thank you. Sampai bertemu di episode selanjutnya guys. Bye.